Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, di video ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan matriks dalam OpenCV dan stacking. Mungkin kita akan bahas. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Baik, kita langsung akan ke coding ya. Saya akan tunjukin bahwa sebenarnya OpenCV itu kalau kita masukin ke yang variabel image ini. Jadi kalau kita pakai import CV2 lalu kita masukkan ke dalam variabel image, ini adalah sebenarnya hanyalah sebuah numpy array ya. Image read, misalnya biasa kita pakai yang PNG, dan kita akan coba misalnya kita akan coba CV2 imshow. Ini yang dari kemarin sudah kita latih ya. Kita harus terbiasa menggunakan ini supaya kita nanti lancar ininya benarnya codingnya. Kita lihat ya, Lena ini ya sudah keluar. Oke. Kalau sudah kita lihat bahwa kalau image ini kita print ada shape-nya, image shape, kita print misalnya print ini adalah matriks biasa ya. Jadi ini matriks ada ukurannya di bawah ini, kita bisa lihat bahwa keluarnya returnnya 512 512 3. Jadi 512 ini adalah lebar kali tinggi gambar ya. Jadi kita harus pahami bahwa gambar ini mempunyai lebar 512 pixel dan tingginya 512 pixel. Tapi ini dalam bentuk nanti disimpan di memori ini dalam bentuk array ya teman-teman. Jadi yang kita pahami bahwa nyusun di format array itu kalau kita perhatikan ada baris ya. Jadi urut kita akan bilangnya bukan X dan Y tapi baris dan kolom gitu ya. Jadi selalu mainnya nanti dari baris dan kolom, dan itu mulainya dari atas gitu. Jadi nolnya di atas, 1 2 3 4 ke bawah. Jadi nanti ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan pemotongan yang kita biasa pakai ini ya, pakai scripting numpy apa ya istilahnya, kalian tahunya apa nih. Jadi kita bisa begini, image sama dengan kita potong. Jadi dengan cara begini, ada pakai splitnya dari OpenCV, tapi itu kayak mesti pakai apa ya, costly. Jadi itu memakan waktu prosesor yang lama. Jadi kalau Anda udah terbiasa motong pakai ini matriks akan lebih cepat. Misalnya kita ambil gini, misalnya dari 50 sampai titik 2 50 sampai 50 sampai 200, y-nya 20 sampai 200 ya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini sebenarnya dipotong ya. Jadi ini udah diambil baris ke 50 sampai ke 200, terus kolom ke 20 sampai ke 200 dimasukkan lagi ke variabel image. Jadi ditimpa. Nanti akan terjadi kayak gini, ada pemotongan ya. Jadi ini sebenarnya kayak cropping. Tapi kalau kalian perhatikan ini dari 0 ya. Jadi dekatnya nolnya di atas. Nolnya tuh yang di kiri atas. Kiri atas. Kebayang teman-teman? Jadi misalnya saya bikin 50, ini misalnya saya bikin 70 ya, 20 aja coba misalnya. Tadinya sampai 512. Maka dia nanti akan panjang ya. Lebarnya ini 20. Ini 20 baris. Ya, kita perhatiin ya, image-nya 20 sampai ininya
dari 20 sampai 512. Jadi tergantung, dan nanti kalian bisa main-main ini apa namanya, main-main dengan matriks. Semua yang operasi NumPy bisa kalian lakukan di OpenCV ini. Misalnya juga saya akan bikin misalnya image ya, image ini kita akan close dulu, coba kita akan close ya. Image sama dengan ada vertical stack ya, V-stack. Jadi di NumPy itu ada V-stack. Kalau matriks, satu matriks ditaruh di atasnya lagi itu bisa di stack gitu, itu pakai V-stack vertikal atau H-stack horizontal stack. Jadi misalnya image sama image ya, kita akan lihat tadi yang dipotong tadi, NP dong, ini tunggu, ini belum import NumPy SNP, ini belum saya tambah NP VStack ya. Nah ini jadi 2 kali ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini 2 kali 2 lapis, ini kayak kue lapis jadinya. Misalnya kita tambahin lagi bisa nih, kita mau berapa kali stack juga bisa ya, koma image koma image 5 kali misalnya gini tuh ya. Jadi kalian tinggal bikin operasi NumPy di gambar. Ini sama juga di video juga bisa kalian lakukan ya, sama gitu. Oke. Baik, kita akan lanjut ke yang berikut nanti ya. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.